Kita bicara soal qasar lebih dahulu ya, karena dalam Al-Quran yang ada adalah qasar. Itu di surat 4 ayat 101. Itu ada qasar. Qasar itu artinya bisa menyingkat, bisa artinya qasar ya. Lalu surat 4 surat An-Nisa ayat 101. Ya, itu ada kata-kata qasrun. Ya, itu memperpendek. Kalau jam'un atau jamak itu enggak ada. Menyingkat. Kalau qasr bisa artinya 4 menjadi 2, itu qasr juga. Itu anta qasuru wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun anta qasuru. Itu kata-kata qasr anta suru minas sholati in khiftum ayyatinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa, jadi tidak apa-apa kamu mengqasar. Itu 3/3 menurut pendapat jumhur. Qasar di sini adalah sembahyang yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Mengqasar di sini adalah ada kalanya dengan mengurangi jumlah rakaat dari 4 menjadi 2, yaitu di waktu bepergian dalam keadaan aman, dan ada kalanya dengan meringankan rukun-rukun dari yang 2 rakaat itu di waktu dalam perjalanan dalam keadaan khauf, keadaan takut, dan ada kalanya meringankan rukun-rukun yang 4 rakaat dalam keadaan khauf di waktu hadar, waktu hadir. Di kita banyak sholat di rumah kita, tapi rumah kita dalam keadaan kebanjiran, atau bisa jadi di situ ada hari-hari orang di situ tidak bisa sholat di tempat yang enak ya, jadi loteng dia banjir. Lalu gara-gara banjir tidak sholat, orang dalam keadaan tenang aja nggak sholat, apalagi dalam keadaan banjir lah, dalam keadaan ketakutan nggak sholat. Padahal dalam keadaan perang pun harus sholat. Bayang, dalam keadaan perang harus sholat. Bagaimana dalam keadaan perang berkecamuk? Nah, itu cuma Allahu Akbar, takbir aja terus kita sholat. Rukuk, duduknya, berdirinya nggak gitu. Ya, asal niat sholat sudah dianggap kita sholat. Ingat sholat, waduh saya ya Allah niat sholat zuhur nih. Lagi sholat darketon begitu ketembak mati, ya sudah dianggap sholat. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada tahiyat. Itu kalau dalam keadaan berkecamuk seperti sekarang di Palestina, kemudian atau dalam keadaan dia berperang. Nah, lalu sekarang kita dalam perjalanan. Ini dari Jakarta ke Bandung. Dalam perjalanan, kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat yang bisa diqasar itu kalau sudah 80 kilo. Belum itu baru diqasar. Kalau kita baca hadis itu tidak sampai 80 kilo. Kenapa? Karena Nabi sholat wajib itu selalu di masjid. Maka dia kalau keluar dari Madinah, itu dia sudah qasar, karena dia sudah dianggap dalam bepergian, dalam perjalanan. Nah, karena kita menganut pemahamannya, pemikirannya Imam Syafi'i, ya kira-kira 80 kilo. Ya, 80 kita. Kalau pulang pergi dari Jakarta, Bandung, Jakarta berapa kilo? Sudah lebih dari 200 kilo. Sudah ya. Oke, coba saya saya mencoba untuk memahami tentang hadis tentang qasar.
Saya buat waktu. Buat waktu dulu. Di sini jam 12. Sini jam 12. Di sini tengah-tengah itu kira-kira jam berapa, Bu? Jam 3. Di sini jam berapa nih? Jam 9. Di bawah berapa? Ini jam 12 malam, ini jam 12 siang. Kira-kira begitu. Ini jam 12 malam, ini jam 12 siang. Begitu ya. Kira-kira banyak di sini. Ini jam berapa ya? Jam 10. Di sini jam 11. Di sini jam 1. Lalu di sini jam berapa? Sini jam 4, sini jam 2. Di sini kira-kira jam berapa? Jam 8, sini. Dalam hadis itu katanya Rasulullah itu bepergian. Katakanlah dia bepergian jam 11. Di sini mulai start Rasulullah bepergian jam 11. Siap, ini siap. Ini siap. Ini siap. Ya. Siap. Jam 11 lalu Rasulullah berjalan. Begitu datang jam 12 ini zuhur di sini. Zuhur. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini waktu zuhur sudah datang. Ini dalam perjalanan. Kata Rasulullah, kita lanjut dulu. Jadi tidak berhenti di jam 12 sampai jam 1. Terus para sahabat yang lain, Rasulullah ini sudah kan zuhur. Terus ada dulu. Masih terus. Karena ini zuhur di sini. Di sini tuh zuhur. Ini waktu zuhur. Di sini waktu asar. Di sini waktu asar. Nanti di sini ada maghrib. Di sini ada maghrib. Di sini ada isya dari jam 8. Di sini sampai jam 12 ini isya. Zuhur dari sini sampai sini. Ini asar sampai sini. Maghrib sampai sini aja. Ini subuh. Oh, enggak. Ini subuh. Ini subuh. Sampai. Di subuh kira-kira di sini. Oh, di sini subuh. Ini zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh di sini kira-kira. Di sini subuh. Saya jelaskan yang ini dulu ya. Sampai di ujung zuhur, nah di sini. Di akhir zuhur, Rasulullah salat zuhur. Tapi di waktunya masih waktu zuhur. Nah, di sini dia nih salat zuhur nih Rasulullah. Karena dalam perjalanan sini dia salat zuhur. Sudah mepet ya. Begitu selesai salat zuhur, datang waktu asar. Dia sholat asar di sini dua rakaat, di sini juga 2 rakaat, 4 rakaat. Tapi masing-masing ada garis demarkasinya. Dia di akhir zuhur dan di awal asar. Paham sampai sini Bapak dan Ibu? Sholat zuhurnya dia di jamaah atau enggak? Enggak, cuma di akhir. Tapi dia di qasar, dia 2 rakaat. Iya, cuma dia dalam perjalanan. Lalu sholat asarnya dia di qasar, tapi di awal. Ini seolah-olah dia digabung. Di jamak, makanya kata para ulama jamak itu hanya ada dalam lafaz, hanya ada dalam perkataan, tapi pelaksanaannya ya begini, dia akhir zuhur, di awal asar. Oke, paham gue ya? Nah, nanti soal ibu dan bapak mau ngambil yang mana, mau nanti kayak apa, itu terserah. Jadi saya menjelaskan aja dulu. Gini ya. Terus, nah, tapi di masyarakat kita ada jamak takdim. Asar di bawah
ke zuhur. Atau jamak takhir, zuhur dibawa ke asar. Satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, karena kita boleh sholat di kendaraan. Ibu di pesawat, boleh sholat di pesawat. Ibu di mobil, di kereta, di perahu, di kapal air, itu boleh sholat di situ, Ibu. Sehingga sholatlah pada waktunya. Jangan sholat asar di waktu atau sholat zuhur di waktu, karena kita boleh sholat di mana saja. Ini serius ya Bu? Dimaafin Bu. Serius. Soal ibu nggak serius dan bapak nggak serius terserah. Tapi saya serius. Gitu Pak. Tapi jelaskannya nggak serius Pak. Nyantai. Oke. Sehingga Bapak coba lihat pendapatnya umpamanya Kiai Maimun Jubair atau Ustadz Yahya yang sangat terkenal itu. Dia mengatakan, saya sudah lama ini. Dia mengatakan, kita setidaknya kalau mau jamak takhir, jangan jamak takdim. Asal dibawa ke zuhur, janganlah kalau bisa. Yang ada lah zuhur dibawa ke asar. Seandainya kita sholat zuhur di waktu asar masih oke, karena zuhurnya sudah lewat. Gitu. Jangan belum waktunya datang kita sudah sholat, belum buka kantor sudah ngantor gimana? Coba ngantor repot itu. Jadi kalau bisa jamak itu jamak takhir. Ya jangan, ya zuhur dibawa ke asar. Oke, gitu ya. Boleh tanya Pak Ustaz? Sampai situ silakan. Ya. Iya Pak Ustaz, ini mengenai jamak. Pak Ustaz menyarankan lebih baik jamak itu. Maaf Pak Ustaz. Sebentar. Saya mungkin bukan menyarankan, saya menjelaskan. Ya Pak Ustaz. Ini pengalaman saya. Beberapa kali umroh, kan kita berangkat dari dari Madinah ke Makkah. Itu selalu dihimbau oleh Ustaz. Waktu di Masjid Kuba itu kita langsung jamak takdim. Jadi kita sholat zuhur langsung ditarik asarnya. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Sementara Pak Ustaz tadi menyarankan sholat itu lebih baik di waktunya, kecuali jamak takhir. Jadi bagaimana tepatnya tuh Pak Ustaz? Kalau kita lagi umroh gitu. Terima kasih. Ibu ikut pembimbing ibu. Itu dimarahin sama dia. Halo. Ibu ikut pembimbing ibu. Wah. Ya. Iyalah. Yang tanggung jawab siapa? Sudah paham. Ya udah mau gimana? Kalau jamak takhir, sholatnya zuhur dulu atau asar dulu? Oke. Ada yang tanya lagi. Ini kalau jamak takhir, zuhur dulu atau asar dulu? Ya zuhur dulu. Yang bukan belum sholat gitu. Puter tetap begini, matahari itu tetap puter dulu begini. Kesini muternya, sini muternya. Ini semuanya jam sudah dibalik oleh orang non-muslim. Awalnya kesini Pak, bukan kesini. Ikut kayak tawaf. Jam kita dulunya Ibu dari mana? Dari kanan ke kiri sini muternya, bukan dari kiri ke kanan. Jangan lupa itu dulunya ke sini jam itu. Ikut jarum ikut tawaf itu. Dari kanan ke kiri. Sini ke sini kan. Balik sekarang. Makanya repot sih betul jelasin ya. Oke ya. Jadi kalau ibu umroh, ibu ikut dengan pembimbing, ibu ikutlah dengan pembimbing. Jangan sendiri Bu. Kalau ibu berbeda, ibu berbeda. Nah berbeda atau ujar misi. Atau ibu jangan.
Ikut pemimpin ibu. Iya, kecuali umrohnya dengan saya. Oke. Saya Pak. Jadi dulu di gambaran yang Bapak jelaskan tadi, kalau kita sholatnya masih belum masuk ke asar, kita jadi kita hanya melaksanakan yang kosarnya aja tadi dua sholat zuhurnya, ya kan Pak? Kemudian kalau udah masuk waktu, kita juga sholatnya nggak pakai jamak lagi kan, sendiri aja kosar. Saya lanjutkan. Rasulullah tidak pernah jamak di awal. Ya, Selalu makanya. jamak itu Rasul di akhir dari sini. Itu kalau jamak ya? Enggak, dia kalau dia berkosong juga di sini. Oh begitu. Di akhir dia. Kalau dia dalam perjalanan, dia sholatnya selalu di waktu yang akhir, sudah mepet ke waktu yang lain. Tidak pernah, dia kosong di sini, enggak ada ceritanya di dalam hadis ini. Selalu di sini. Dalam perjalanan ya? Ya, kita ingat ya, dalam perjalanan. Jadi sholatnya kalau dulu baru asar gitu ya Pak? Ya kan punya kan kita belum sholat zuhur. Ibu-ibu ribut waktu saya haji tahun 90-nya. Ribut ibu-ibu. Kita belum sholat zuhur, tapi ini waktunya sudah asar. Ini kan waktu asar jam asar dulu, baru zuhur. Saya bilang saya nggak mau ribut dengan ibu-ibu itu. Nggak mau. Ya sudah bu, sholat ibu sholat asar dulu, nanti baru ibu sholat zuhur silahkan. Saya nggak mau. Tetap dikosor Pak, dua-dua. Ya, dalam perjalanan itu boleh dikosor kedua-duanya. Bahkan ada salah seorang ulama mengatakan, Allah memberikan keringanan kok gak diambil. Sombong lu. Sombong lu. Dua. Tapi kalau ibu mau 4 silahkan, nggak boleh. Tapi kalau udah zuhurnya udah lewat, udah jadi asar, kita jadi jamak kosar boleh? Itu bukan sebenarnya juga bukan jamak. Kita namanya kobo. Kobo itu di mana kita lupa. Katanya gini bu, orang kobo tuh begini. Orang tidur, jam berapa dia tidur? Jam 10 dia tidur. Sampai subuh lewat, belum sholat subuh. Begitu bangun, langsung sholat subuh. Itu namanya kobo itu. Dia belum sholat zuhur, waktu asar sudah lewat. Dia sholat zuhur segera di waktu asar. Itu namanya kobo. Ya kok nggak perlu kobo. Saya niat sholat zuhur karena ya saya niat sholat zuhur karena kobo itu hanya dalam ucapan aja. Iya. Nggak ada kodo ya. Tapi tetap 4 rakaat ya Pak? 4 kalau tidak Dalam perjalanan. Perjalanan di rumahnya maka kesianan ibu. Ya tetap kalau zuhur ya tetap 4. Kalau bukan bepergian, lain lagi kan pertanyaannya. Tanya Jelas kan? yang hutang Jelas. sholat yang sih. Apa yang jelas? Tanya Yang dong. tadi Karena itu. kalau yang adanya kosar, tapi Jelas nggak? sendiri nggak ada di Yang dalam mana? sholat. Terangkan tadi. Berkali-kali sholat itu bayar hutang. Udah nanya gimana, nanya cara. Oke ya, gitu. Jadi, nah begitu pun sekarang bagaimana kalau uangnya Itu namanya kita kodo lah. mau agama Kan udah tonton lalu. maghrib ya? Bisa. Kita sholat maghrib bu, sholat maghrib di sini. Katakanlah maghrib dari sini. Maghribnya di sini. Di akhir maghrib. Setelah akhir maghrib selesai, kita sholat isya di sini. Bisa lah. Ini di sini. Sholat subuh itu kira-kira di sini. Isya ini. Subuhnya selesai. Subuhnya belakangan Pak. Ya. Subuhnya belakangan Pak, jam kan? Enggak, betul. Enggak, ada yang di bawah jam 12 malam. Setelah jam 12 malam. Jam 12 malam nih. Nah, Jam 12 di sini. Jam 12. benar sama. Jadi muter lagi. Jam 12, lalu jam 1, lalu jam 2, di sini jam 3, jam 4, di sini jam 5. Jadi
Kalau subuh Ibu, kalau subuh tetap harus di waktunya. Kira-kira subuh itu jam 4 sampai jam 5. lewat jam, kira-kira sampai jam 6 lah. Lewat jam 6 kita sudah lewat waktu subuh. Pak mau tanya ke seminggu dia. Iya, lewat waktu subuh. Waktu subuh sudah. Perjalanan. Ini dari Jakarta mau ke Medan. Iya. Maghrib saya udah kelewatan. Jadi terus saya sampai di Medannya kan udah Isya. Iya. Boleh nggak saya bayar yang maghrib tadi di Isya? Jadi jamak. Iya, Bu. Memang iya sholat maghrib dulu. Kan belum sholat maghrib. Enggak, udah terlambat Pak. Kan saya nggak bisa terbang nih. Iya betul terlambat, tapi itu sholat maghrib dulu. Ya ya. Jadi yang nggak terlewat pun nggak apa-apa jadi jamak. Takhir juga namanya. Jamak bukan takdim kan? Itu namanya qadha. Oh ya, kalau Itu satu. Saya menjelaskan yang kedua. Ada anak kecil dia tidak wajib sholat. Begitu dia remaja, dia wajib sholat. Nah, terus Orang gila tidak perlu sholat. Begitu dia sembuh, dia Wajib sholat. iya. Orang tidur tidak wajib sholat. Begitu bangun, Wajib dia sholat. Jadi ada 3 yang diangkat. Huruf yang kolam itu salah. Yang diangkat yang tidak perlu sholat itu ada 3 orang. Bebas ya. Bayi, anak yang belum balik, orang gila yang belum sembuh, orang tidur yang belum bangun. Ketiga, begitu anak balik dia wajib sholat. Begitu orang gila sembuh, sholat. Kalau dia gila nggak wajib sholat. Jadi kalau ibu tidak ingin wajib sholat, ibu orang anak sebelum dewasa tidak usah sholat. Orang gila sebelum sembuh tidak usah. Bebas. Jadi kalau ibu tidak ingin wajib sholat, ibu Gila dulu. Gila dulu. membangunkan ya supaya sholat. Yang diingatkan memang kalau orang tidur belum sholat, ya kita bangunkan dia sholat. Adapun dia kemudian dia tidur lagi, urusan dia udah. Kewajiban kita sudah selesai. Yuk. Jadi disimpulkan Iya. bahwa satu qadha itu hanya dilakukan Dalam kalau nafas kita, saja. kalau kita lupa qadha itu. Iya. Tapi lainnya itu kita kan kalau di perjalanan kita kan bisa sambil tayamum. Iya. Jadi Iya. kayak misalnya contoh kalau perjalanan kita ada yang kelewat itu sebenarnya di jalan kita bisa. Jadi nggak harus dikumpulin di sana gitu kan. Betul. 100. Jangan lupa, jangan lupa boleh tayamum dan boleh sholat di mana saja. Makanya agak lu jangan nggak sholat kenapa kelainan kotor. Terus kata para ulama, ya itu dalam perut butuh WC. Bawa sholat. Jadi lebih baik Pak, misalnya tadi pesawat dari Jakarta ke Medan, Medan Jakarta. Lebih bagus kita sholat maghrib di pesawat daripada kita qadha maghrib di rumah. 100. Makanya nggak dikira jamak. Tapi boleh. Karena kan kalau lagi pergi bajunya santai, temannya ada yang cuma Bodoh amat, bodoh amat. Emangnya gue pikirin. Itu yang masuk. Berarti nggak ada jamak-jamak. Gak ada istilah jamak. Harus di waktu. Ya. Sudah titik. Ya Bu. Jadi kalau lagi masak nih, masak Papanya sambung, kalau dulu kalau besar masak kedengaran itu, tapi kalau lagi bersih, yang mau nanya siapa? sholat ketinggalan gimana tuh? Gak tahu. Katanya dia, orang yang cinta sholat, dia selalu akan mengukur. Kapan kira-kira ini masakan ini matangnya, di berapa jam dia, supaya sholat jangan ketinggalan. Jangan gara-gara kita masak, sholat meninggalkan. Kalau masak berapa sih harganya dibandingkan dengan meninggalkan sholat? Iya, kadang-kadang kita Bahkan orang yang benar-benar cinta sholat, kalau hari Jumat sudah gelisah aja. Nggak mau saya beberapa takut ketinggalan Jumatan. Gelisah. Itu ya tergantung kembali kepada kita. Kita
Jadi Mana yang prioritas ini ya, Pak? makan ini kira-kira berapa jam nih bisa matang? Prioritas pada Allah. Kita pelan-pelan matikan dulu. Mati. Karena itu bukan sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Kecuali yang sudah mencelakakan kita. Oke, Bu ya. Jadi jawabannya nggak jelas, Bu ya. Jawabannya nggak jelas. Jadi tapi mudah-mudahan bisa dipahami walaupun nggak jelas. Tadi kan dari gambar itu kan dipepetin tuh antara asar dengan Zuhur. Zuhur, ya. Kita nggak kena pasal malas-malasan gitu supaya nempel gitu, enggak. Kalau Ibu di rumah Dalam masalah. perjalanan. Salah safar ya. Di rumah mau Bedanya kalau biasa. di rumah mah harus Di rumah biasa ya. Iya lah, masa iya. Di rumah. Dalam kita lagi bicara dalam perjalanan. Ya Ibu, Bu Glorida. itu kalau kita silakan enggak. Iya, Bu. Terima kasih Pak Uji. Kurang itu Dian, tolong nggak dinyalain. Kalau kita di dalam kota, tapi sedang perjalanan, Ya. lihat perhitungan bahwa sampai di rumah masih bisa sholat maghrib. Ya. Dan kemudian memang isya di TP udah deket itu untuk isya. Iya. Sedang kita sholat belum selesai 3 rakaat, dalam keadaan sholat itu sudah bunyi azan dari masjid. Apakah kita harus berhenti atau kita teruskan sholatnya? Man adroka rakaatan faqad adroka sholat. Barang siapa yang dapat 1 rakaat dia sudah masuk ikut sholat. Kita ada lagi sholat maghrib ini. Datang isya, Allahu Akbar buat 1 rakaat, lanjutkan. Oh, tapi Dapat ibu maghrib. Ya. Ya. Allahu Akbar kalau udah masuk Allahu Terus. Teruskan. Kalau 1 rakaat katanya. Jadi tiap hari begitu? Kalau 1 rakaat Enggak kan. Terus. Pak Uji, Ya. Ya Bu. Pak Uji, Ya Bu. saya mau nanya, kalau status kita musafir, kita berapa hari boleh kosar? Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Berapa hari sih kita bisa Iya, 3 hari. 3 hari. berapa hari? 3. Ikut dihitung musafir itu berapa hari? Ada salah seorang profesor orang Padang gitu, dari Padang. Padang lagi. Lalu dia ditugaskan di Jogja, ngajar di Jogja. Tapi dia memang tinggal di Padang. Itu selama di Jogja 1 bulan lebih dia kosong. Boleh ya. Karena dia mengatakan bahwa saya di sini adalah musafir. Kita di sini juga Katanya udah dapat berapa? Saya musafir. Kalau ibu tidak ingin ibu ragu dengan koser, ibu ikut mukimin di kampung. Orang lain 4 rakaat, ibu tetap 4 rakaat. Ikut dengan dia berjamaah. Makanya ibu kalau haji berapa bulan haji berapa hari? 40 hari katakanlah. Ibu kalau di ruangan ibu boleh koser, tapi begitu ibu ke masjid, saya makan musafir jam. Jadi imam 3 rakaat, asal saya mau 2 rakaat. Ibu kita tidak punya akhlak di sini. Iya, Pak, boleh. Ikut iya. Iya. Ikut si Nah, imam. ikut mukimin 4 rakaat. Nah, 2 rakaat. Kalau di hotel boleh. Harus saya cuma. Iya. Ibu Pak ya. sebentar ibu. Ya, ibu. si seru yang wajib ini. Ya. Ibu berapa bulan ibu jadi musafir? Boleh. Masa sampai lama kali enggak lah, masa sih? Ibu akalin itu supaya sholatnya koser terus kan. Musafir terus 2 bulan, 3 bulan. Isya 2 rakaat, kata Tuhan kamu ngakalin. Tapi ibu kalau benar-benar ibu tugas,
dan tugas mulia ibu dan tidak pernah ibu memikirkan bahwa ibu mau ngapain Tuhan, boleh. Tadi ibu dulu. Tadi kan tanya ibu Arneti tanya berapa bulan, berapa lama. Ya selama-lamanya kalau ibu mau ngapain Selama-lamanya. Ya kalau ibu ingin ini kan sekarang harus di masjid seorang laki-laki. Ya kan mesti nggak ikut berjamaah dengan orang lain. 4 rakaat tuhun asalnya 4 rakaat. Kalau perempuan, Ustaz? Ya. Bu mau ngakalin juga. Menstruasi terus saja. Silakan ibu 2 rakaat. Dan kalau orang yang biasa sholat di kampungnya 4 rakaat, duhurnya 4 rakaat, dan dia tidak pernah tinggal sholat, ibu 2 rakaat dihitung 4 sholat. Ibu haid tidak sholat dan tidak usah diganti. Ibu nifas tidak usah sholat dan tidak usah diganti. Ibu dihitung sholat tetap. Asal sebelum haid, sebelum nifas, ibu biasa sholat. Ini enggak. Haid jam. Jangan aku mah haid seperti enggak datang pulang. Padahal memang males. Ya lain itu mengakalin Tuhan gitu. Hukumnya hukum. Ya, oke. Tanpa bermaksud menantari Tuhan. Iya kan. Perempuan yang sekolah di luar negeri 1 tahun bisa jadi ambil master. Ya kalau dia sudah itu sudah masuk mukimin. Iya. Tiga tahun. Tapi yang bagus, hanya bagus itu. Ya sudah di sana. Ada jatah. Ya. Iya, saya bilang tadi kalau ibu ragu, ibu ikut mukimin aja. Ibu di Mekah mau sholat di asrama dulu, mau di hotel terus. Yang 2 rakaat itu zuhurnya. Karena kalau kamu masih di bawah 4 rakaat. Kakalin. Biasa bisa udah 3 hari nih. Udah 3 hari berarti kita merasa udah habis nih waktu saya itu hari keempatnya misalnya kan kita sholat duhur seperti biasa 4 rakaat plus qoblah. Boleh. Diskon itu nggak diambil juga boleh. Boleh. Nggak dibilang sombong. Ya. Siapa yang bilang sombong, Ibu? Antara sombong dan ragu-ragu kan itu. Saya kalau dua nggak enak jadi 4. Begitu dibilangin ibu sombong, ih 2 aja, begitu 2 ragu lah gitu. Itu antara sombong dengan ragu-ragu. Ibu, syariat itu tidak begitu. Ya kalau 2 ya 2. Dan itu tidak berkurang pahala kita. Iya. Ada yang bilang gini, kamu kalau seandainya emang di rumah santai, punya waktu banyak, leluasa, kenapa mesti dikosor? Enggak begitu. Ya ada dasar. Enggak begitu. Ustaz sombong. Oke. Cuma tadi ibu kalau ingin ibu sempurna sholatnya kalau laki-laki, ya ke masjid, ikut mukimin. Tapi kalau di jalan, ibu memang kesulitan, ya 2. Kalau kita jamaah di rumah berempat juga. Perempuan yang boleh berjamaah di rumah. Kalau laki-laki berjamaah di rumah. Ya itu tetap 4 rakaat ya. Ya. Tetap nggak dikosor ya. Dikosor. Itu tadi tuh yang belakang itu tuh yang belakang paling belakang. Kalau jatahnya laki-laki tidak sholat Jumat, berapa kali tidak sholat Jumat? 3 kali ya Pak? Banyak orang tidak sholat Jumat bertahun-tahun bukan tidak. Nggak apa-apa dia. Tetap hidup kan tetap terdidik ya. Ya terus maksudnya ibu apa? Kafir ya maksudnya. Bagi laki-laki kan nah kalau tidak mampu di atasnya itu berapa kali tidak mampu Tanya sama dia.
Nggak ada ketentuan. Nah, kedengarannya Pak, tolong sih mic-nya ya. Kedengarannya agak budak nih. Ibu yang belakang. Ibu Titisari siapa? Telinganya agak budak kan? Jadi yang namanya laki-laki wajib sholat Jumat. Nah, saya pernah lihat laki-laki itu nggak sholat Jumat berkali-kali. Nah, itu sebetulnya maksimalnya dia dikenakan sanksi itu sampai berapa kali? Nggak boleh sholat Jumat. 3 kali kan? Udah gitu aja Pak. Itu sholat Jumat itu wajib, sholat 5 waktu wajib. Tapi banyak kan orang nggak sholat wajib, ya kena SP lah pasti. Iya, sholat wajib itu. Dan sholat itu kan sebetulnya kebutuhan kita, bukan wajib buat sholat. Ada orang katanya ibu gelisah terus, tapi tanya, kenapa gelisah? Saya juga, loh bukannya sering puasa? Saya sering puasa Senin Kamis. Jangan-jangan kamu memang sholat? Emang kan ibu? Puasa itu gak cukup. Dengan puasa saja gak cukup. Banyak orang puasanya. Kenapa katanya? Kan kalau puasa begitu gak makan kita gampang. Kalau sholat harus baca ini, baca ini, baca ini, kan gak bisa. Ya sebisanya. Asal ruku suntuhnya dilakukan. Yang lain Tadi mana ya? Yang silakan. Ya Pak, mohon maaf. Ini mungkin banyak dialami dokter-dokter Pak. Sedang melakukan operasi, mungkin operasinya diperkirakan selesainya lebih cepat. Jadi dia belum sholat zuhur, belum sholat asar, tapi sudah masuk maghrib. Bagaimana cara dia melakukan sholat itu? Jadi zuhur, asarnya itu harus dilakukan. Ada orang sholat zuhur masih tidur, asar masih tidur juga. Ada coba lewat asar tidur, maghrib juga masih tidur, bangun isya. Jadi belum sholat berapa tuh dia? Mana dulu dia sholat dulu. Lalu dia asar, lalu dia maghrib, dia sholat kan? Ibu? Ya itu waktu untuk dia kewajiban sholat itu ketika dia bangun itu. Ada penyebabnya. Ada penyebabnya dia bangun, apa dia tidur? Bukan karena malas. Qadha itu maksudnya Bu ditunaikan. Qadha itu apa? Kata qadha itu apa sih? Oh betul apa sih? Bayar. Tunaikan. Tunaikan utang dia apa saja zuhur ya, salah zuhur. Apalagi yang belum asar itu tunaikan asar. Apalagi yang belum maghrib dia tunaikan maghrib. Cuma memang berat. Ya tunaikan. Bayar. Karena penyebabnya dia tidur. Bisa saja terjadi sama seseorang. Tapi iya boleh begitu bayarnya. Jangan aduh kan ini udah lewat ya waktu zuhurnya ya. Asar juga sudah lewat. Maghrib juga sudah lewat. Mudah-mudahan Tuhan membebaskan. Nggak bisa begitu. Bayar dulu baru kita minta ampun. Jangan terlambat saya sholat. Ya Bu. Katanya banyakin aja sholat sunat. Jangan sampai juga begini, dokter lagi operasi. Karena waktu sholat karena ini dokter sudah benar-benar takut dia dan dia takut sholatnya itu ketinggalan lagi operasi. Datang waktu itu, Ustaz siapa ya? Saya mau sholat dulu. Operasi, maaf ya. Dosa itu. Dan Allah pun ngerti, paham, tahu, memberikan keringanan. Nanti setelah operasi dia sholat. Boleh. Dan mungkin izin boleh pertanyaan dari saya. Dari yang lain dulu, ibu dulu nih. Ya, ibu dulu. Meli, silakan. Kak Ana.
Udah tidur Pak anak. Udah tidur. Etika sebelum ada etika seorang yang mencari ilmu. Ada etika seorang yang mencari ilmu. Tidak boleh mengadukan guru. Tidak boleh mengadukan guru, apalagi menyebut namanya. Banding-bandingkan. Pak, saya punya guru namanya Ujarmis di sana, katanya dia, wah itu kacau itu. Kacau itu. Gitu ada. Enggak boleh. Udah lah itu nggak usah bilang apa, tapi kayak gitu. Boleh. Itu etika seorang yang belajar. Ibu silakan. Pak Ustadz kan katanya kalau lelaki itu harus sholatnya berjamaah di masjid. Iya. Nah ini terus terang suami saya ini ya Pak Ustadz, bukan curhat. Apa? Dia sering gini Pak, dalam perjalanan mungkin maghrib belum gitu ya nanggung gitu lah. Pada saat mau sholat isya dia telepon di jalan, Bu tungguin aku ya, aku belum sholat isya katanya gitu. Pengen berjamaah. Ya, karena kalau begitu sampai rumah ya ketiduran. Nah kalau kayak akhirnya terbangun, wah tidurnya sholatnya tuh baru menjelang subuh, bukan tahajud. Itu gimana Pak? Banyak tahajud dilihat. Ibu tahajud berkali-kali, meninggalkan sholat wajib tidak akan terbayar. Tapi isanya sholat tetap, tapi sebelum tahajud. Sholat. Jadi berarti bisa Sholat dulu. isanya masih pada waktunya gitu. Jam berapa? Ya jam 3. Sholat isya itu Boleh ya kalau gitu ya. Jam 12 malam. Paling lambat jam 12 malam. Ya, jadi zuhur itu waktunya isya. Begitu jam 1 sudah waktu sholat tahajud sampai sebelum subuh. Iya. Ya itu harus nanti saya kasih tahu ya Pak. Iya. Oke, jadi apa namanya? Dia kalau terlambat, nggak apa-apa terlambat sendirian. Ibu sholat aja, nanti ibu malah sama-sama ketiduran dulu. Oke, kita sudah ya tadi soal jamak dan qasar. Jamak itu hanya ada dalam lafaz. Dalam pelaksanaannya dia tadi maghrib, zuhur di akhir, asar di awal. Itu seolah-olah di jamak. Padahal sebenarnya di masing-masing waktunya cuma di akhir dan di awal. Itu anunya perjalanannya seperti itu. Tapi kalau umpamanya ibu saya mah sudah biasa lah zuhur dibawa ke asar itu sudah terserah. Ibu jangan merasa gimana ya dipaksa atau apa. Ini harus ada kesadaran dari pribadi. Menurut saya begini. Itu silakan. Orang berilmu itu karena kan gini, kita ada satu proses dalam diri kita ini. Kalau dari kecil kita sudah mendapatkan informasi yang seperti ini, itu kadang-kadang untuk berubah juga susah. Ketika ada informasi baru, kayaknya Mbak ada ngomong aja, terserah aja. Yang tidak boleh kita adalah menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita baca terus dan kita coba cari pendapat-pendapat lain, nah itu Maimun Zubair mengatakan bahwa kalau bisa jangan jamak takhir karena memang seperti itu. Ini rasanya. Oke. Lagi sekitar sholat lagi. Oh iya. Ujungnya. Pak, menyambung contoh Pak Uci yang disampaikan tadi, misalnya ketiduran, tidak sholat zuhur, asar dan maghrib. Nah, terbangun itu sudah sholat isya. Sebaiknya pelaksanaan sholat isya dulu atau yang ketinggalan dulu. Yang ketinggalan dulu. Iya. Yang ketinggalan dulu, zuhur dulu, lalu asar, maghrib, lalu isya. Tetap itu urutan. Karena kan dia mutarnya tetap. Tidak akan berubah seperti sekarang. Sekarang kita di sini
nanti sebentar lagi zuhur. Kalau di Aceh sudah zuhur, di Mekah sudah zuhur, kali masih pagi. Masih pagi. Makanya kalau jadi kita di sini, pokoknya mau dapat Lailatul Qadar, katakanlah jam 1 malam. Lailatul Qadar itu untuk Indonesia. Di tempat lain Lailatul Qadarnya masih lama. Jadi Lailatul Qadar itu terus berjalan sesuai dengan di mana kita berada. Sholat juga begitu sama. Sehingga tidak boleh dibolak-balik itu. Ya, asar dibawa ke zuhur dibawa ke asar. Itu logikanya nggak jalan. Tapi itu pun kalau ada yang masih ada asar dibawa ke zuhur dibawa ke asar, gak usah ribut, gak usah. Apalagi ibu nyalahin, wah gak boleh. Usaha kamu sholat, jangan. Lebih baik itu ngaji. Lalu kita bedah betul-betul hadisnya seperti apa dan seterusnya. Jangan debat. Ilmunya tambah. Itu caranya. Karena orang berdebat itu biasanya kurang informasi. Halo? Halo? Ya udah. Oke. Tadi soal jadi makmum sudah, jadi imam sudah. Sekarang ini untuk bapak-bapak. Kalau kita jadi pengurus masjid, lalu kita menentukan siapa imamnya, itu kalau waktu zuhur yang punya wewenang itu muadzin. Waktu zuhur itu yang punya wewenang siapa? Muadzin. Tapi begitu salat, imam yang punya wewenang. Tidak boleh tuh si muadzin langsung dia qomat Allahu Akbar, tidak boleh sebelum kata imam ayo qomat. Yang punya wewenang sholat itu adalah imam. Ini enggak, kita banyak yang tahu-tahu sudah qomat aja itu si imamnya belum siap. Akhirnya bapak jadi enggak boleh begitu. Coba katanya di baris berbaris polisi atau tentara, lalu di dalam baris berbaris itu tidak mau tuh si pimpinan regu itu, terus saling mendorong. Bapak aja yang jadi kepala regu, wah bisa dikepret gitu. Itu sholat menghadap Tuhan, ayo bapak aja, nggak boleh. Sudah harus ditentukan siapa imam, siapa muadzin. Jadi kita kayak main-main di situ sholat. Makanya katanya kalau ada orang berdua itu harus sudah jelas siapa jadi imam, siapa jadi makmum. Apalagi bertiga, berdua kita jalan-jalan. Nanti kalau ada apa-apa dia yang menjawab imam, yang jadi pemimpin. Dua orang, bagaimana kalau banyak orang, bagaimana kalau negara? Harus tentukan itu imamnya. Dua orang saja kita harus nunjuk. Gimana kalau banyak orang? Termasuk dalam sholat contohnya. Dapat nanti jadi imam sudah jelas itu siapa muadzin. Sehingga katanya dalam hadis itu, kalau imam belum datang, kita tetap harus sabar menunggu. Jangan nggak ada imam nih, bapak aja yang jadi imam. Itu coba dalam baris berbaris, komandannya pipis dulu, lama pipis dulu. Lalu ada yang mau jadi komandan, dia datang habis pipis, dikepret gitu. Jadi kepala regu itu pasti itu. Ini sembarangan makan. Apalagi soal. Gitu ya. Jadi tetap tunggu. Oh ternyata ibu, yang pipisnya si imam ini benar-benar nggak datang, nggak tahu kemana dia. Sholatlah sendiri-sendiri. Sampai kayak begitu. Nggak boleh berjamaah ya Pak? Ya, nggak boleh jamaah. Sampai kayak begitu dalam hadis itu. Tapi kita nggak bakal berani di Indonesia ini, nggak bakal. Pasti ada bapak aja. Iya, sudah sholat. Nggak ada yang berani begitu. Sehingga kalau begitu imam itu benar-benar harus punya komitmen yang tinggi dia.
Kenapa? Karena kalau dia jadi imam 10 tahun, dia dijamin masuk surga. Kalau dia jadi muazin, kalau salah antara itu muazin itu 12 tahun itu berapa? Dijamin masuk surga setiap saat dia jadi muazin. Imam kalau salah 10 tahun. Saya lupa antara 8 atau 12 kayak gitu. Tidak sampai 5, apa sampai 8 atau 12. Saya coba cek lagi itu jumlah apa namanya tahunnya itu. Jadi nggak main-main juga jadi imam itu, nggak main-main juga jadi muadzin. Sampai katanya Bilal bin Rabah itu terompahnya kedengeran ke langit itu. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj itu. Jadi sholat itu nggak sederhana. Kalau kita terus-terusan jadi imam, ada jaminan dijamin masuk surga. Komitmen untuk jadi, untuk memimpin sholat menghadap Tuhan. Sehingga Allah mengatakan di surat 20, surat Toha ayat 14, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Surat 20 ya, surat Toha ayat 14. Boleh dibaca terjemahannya dua gitu. Ada terjemahan kalau ada bunyinya surat 20 surat Toha. Terjemahan Quran surat Toha surat 20 ayat 14. Ya, Baik. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Bapak dan Ibu, pertama Allah mengenalkan namanya itu kepada Nabi Musa. Tadinya Rob ya Tuhan juga. Tapi mengenalkan nama Allah itu kepada Nabi Musa. Innani anallah, saya ini Allah. Jadi Allah sendiri yang ngasih tahu. Itu dulu tidak ada yang tahu. Tuhan kita itu siapa? Tuhan pencipta langit, Rob, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dulunya itu sebelum ada lafaz Allah itu. Lalu ngasih tahu Allah kepada Nabi Musa, saya itu Allah. Innani anallah. Dan Allah menyebutkannya anak saya, bukan nahnu, bukan kami, anak. Jadi kalau Allah sudah menyebutkan dirinya pasti saya, tidak kami. Hanya ada orang bertanya, kenapa sering dalam Al-Quran itu ada kami? Itu pasti kaitan dengan pekerjaannya. Begitu Allah itu menyebutkan dirinya pasti anak, pasti saya. Innani anallah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah itu. Fa'budni, beribadahlah karena saya, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin kita kan tahajud ingin supaya rezekinya mudah. Itu harusnya sholat itu apapun yang kita lakukan harus selalu karena Allah, jangan karena yang lain. Iya. Inna fa'budni wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan sholat untuk ingat kepada saya. Jadi sholat itu kata Buya Hamka untuk membangun hubungan baik dengan Tuhan. Ya, membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, dan katanya Bapak dan Ibu, para sahabat, kenangan terbaik kepada Rasulullah itu sholatnya. Kalau datang katanya Rasulullah ke rumah sahabatnya seorang itu, para sahabat sudah menyediakan tikar. Sholat sunnah mutlak. Mana untuk saya sholat? Ya Rasulullah, kami sudah sediakan, silahkan di situ. Jadi ke rumah itu sholat, aduh, baru ngobrol. Iya. Kalau kita kan sholatnya sholat sunnah mutlak. Karena itu kenangan terbaik. Aisyah kenangan terbaik juga sholat. Bayangkan sholat malam. Rumahnya sempit Rasulullah itu, yang kalau diseloncorkan nyampe ke tembok berikutnya. Kecil, rumahnya kamarnya kecil. Malam-malam Aisyah cari suaminya, kok nggak ada, kemana lagi sholat? Kok bukan lagi ngekepin saya, lagi ngekepin saya di sholat. Diganggu oleh Aisyah.
kakinya katanya diselonjorkan di tempat sujud dia, itu dipindahkan apa kakinya, baru Rasulullah dipindahkan kakinya, sehingga ada kemudian pendapat bahwa megang istri itu nggak batal, itu dari situ hadis itu, ada belakangnya di situ, pindahkannya itu kakinya oleh Rasulullah, dan Rasulullah tetap sholat, memindahkan kaki istri itu juga nggak batal, tetap sah sholatnya, pindahkan. Kemudian Rasulullah sholat, lalu diselonjorkan lagi, dipindahkan, diganggu sholat malamnya Bu. Coba kalau Bapak diganggu sholat malamnya, kira-kira gimana Bu? Itu Bapak reaksinya gimana kira-kira? Hah? Sudah tidur aja kamu ngeganggu lagi, orang asing ya. Rasulullah nyantai aja Bu, nggak marah, malah senang diganggu, tapi dia ditemenin sama istrinya. Kalau saya berhenti langsung sholatnya. Ya kan, lanjut kalau saya. Selesai langsung sholatnya sampai selesai. Sholat lagi. Gimana Pedi? Lanjut nggak sholatnya Pedi? Tidak begitu. Berhenti. Ya udah. Ini ya. Oke, jadi Ibu, Rasulullah itu oleh para sahabatnya dikenang adalah sholat. Luar biasa. Jadi sholat itu harus kita benar-benar jadikan satu ibadah yang indah, karena sholat itu adalah kemerdekaan seseorang dengan Tuhan. Kita ngobrol dengan Tuhan. Allahu Akbar. Nggak boleh ngomong, kita benar-benar khusyuk. Ada siapapun kita terus sholat sampai assalamualaikum. Itu sepanjang kita takbir sampai salam, itu sebenarnya hakikatnya kita sedang ngobrol dengan Allah. Itu sarana kita untuk ngobrol dengan Allah. Bukan agama lain itu nggak ada seindah agama kita itu. Apalagi dalam agama Buddha ada kasta-kasta, ada ya tidak boleh ke tempat itu kalau kastanya berbeda begitu. Islam itu enggak, semua bebas, silakan ambil air itu lalu kamu sholat. Oke. Jadi sholat itu ya Pak Ustadz, makanya masalah anak kecil di masjid maupun di rumah. Ya. Itu anak kecil kan apa yang ribet gitu ya. Kadang-kadang sudah sejen kita sholatnya, tahu nyelos gitu ya. Nah, sementara kalau di rumah Nabi itu sholat di naik-naikin cucunya nggak masalah ya. Tapi kalau di masjid kok anak seliweran nggak boleh kepada Ustaz. Makasih. Ibu ya, kita dengan dalil kita ingin mengajar sholat kepada anak kita atau cucu kita yang masih belum paham, masih anak. Ya pasti itu membuat perang di masjid, membuat gaduh, membuat tidak nyaman. Ajarkan katanya ibu, itu anak kita, cucu kita, ajarkan di rumah dengan kita melakukan sholat sunnah. Ketika dia sujud, ikut sebab sujud. Ketika kita ruku, dia suruh ruku juga. Nah, sih nggak bisa dilarang yang waktunya dia bermain begitu. Kadang-kadang itu kadang-kadang di sana di sini, kadang-kadang diputerin, kadang-kadang itu imam dia baca asli. Ya halo dia kalau begitu jadi jadi kacau, rusak sholat. Itu salah orang tuanya. Karena dia bukan ajak dulu di rumah dengan sholat sunnah. Baru setelah dia tahu di rumah, baru kita ajak ke masjid setelah dia dewasa. Jangan ini langsung belum tahu, belum diajak di rumah sudah kita bawa ke masjid. Yang ngajak-ngajak ke masjid lah. Ngajak-ngajak orang yang sholat di masjid.
Emang punya cucu bapak? Oh,